Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Revalni dengan NIM 24060124. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar pembangunan ekonomi perspektif global. Oke, bab ini membahas kondisi kehidupan setengah penduduk dunia yang masih hidup dalam kemiskinan, terutama di negara berkembang. Dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara kehidupan masyarakat di negara maju dan di negara miskin. Pada saat orang-orang di seluruh dunia bangun setiap pagi untuk menyongsong hari yang baru, masing-masing menjalaninya dalam situasi yang sangat berbeda. Sebagian hidup di rumah yang indah dan nyaman dengan banyak kamar berukuran luas. Mereka memiliki makanan yang berlimpah, pakaian yang bagus, dan kondisi kesehatan yang baik serta kondisi keuangan yang berkecukupan. Sebagian lainnya, yaitu mayoritas penduduk dunia yang jumlahnya mendekati 7 miliar orang, hidup dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Mereka mungkin tidak memiliki makanan dan tempat tinggal yang layak, khususnya jika mereka termasuk dalam sepertiga bagian termiskin dari penduduk dunia. Bagaimana kehidupan setengah penduduk bumi? Lebih dari 40% penduduk dunia memiliki pendapatan kurang dari 2 US dollar per hari. Salah satu kondisi yang diacu sebagai kemiskinan absolut atau absolute poverty. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan situasi ketidakmampuan untuk mendapatkan penghasilan, makanan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya pada tingkat minimum. Contoh kemiskinan absolut meliputi tunawisma, kelaparan kronis, atau pendapatan di bawah garis kemiskinan ekstrim. Banyak dari mereka yang kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, serta akses pendidikan yang terbatas. Sebaliknya, masyarakat di negara maju menikmati standar hidup yang tinggi. Mereka memiliki akses terhadap teknologi, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan modern, serta berbagai fasilitas yang menunjang kesejahteraan hidup. Harapan hidup mereka juga jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat di negara miskin. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Perekonomian subsistem merupakan perekonomian yang menjalankan produksi untuk konsumsi pribadi dan standar hidupnya mencakup tidak lebih dari kebutuhan-kebutuhan dasar makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Contoh nyatanya begini. Bayangkan kalau kamu berada di suatu pedesaan terpencil di sebelah barat Afrika, di mana banyak kelompok rumah kecil sederhana
tersebar di wilayah Kering dan Gersang. Masing-masing kelompok rumah ini ditinggali oleh sekumpulan keluarga besar. Semua anggotanya berpartisipasi dan berbagi pekerjaan. Penghasilan uang di tempat ini sangat sedikit karena hampir semua makanan, pakaian, tempat tinggal, dan barang-barang duniawi dibuat dan dikonsumsi sendiri oleh para penghuninya. Itulah yang disebut dengan perekonomian subsistem atau subsistence economy. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Negara berkembang atau developing country. Ekonomi pembangunan membantu manusia dalam memperoleh pemahaman lebih baik tentang berbagai masalah utama dan prospek dalam pembangunan ekonomi. Dengan berfokus pada keadaan yang mengenaskan dari separuh atau lebih penduduk dunia dalam kemiskinan absolut. Akan tetapi, proses pembangunan di negara berkembang atau developing country tidak dapat dianalisis secara realistis tanpa ikut mempertimbangkan peran negara-negara ekonomi maju yang secara langsung dan tak langsung membantu atau menghambat proses pembangunan itu. Oke, slide selanjutnya yaitu studi ekonomi dan pembangunan. Studi ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang ilmu ekonomi dan ekonomi politik yang paling baru, paling menyenangkan, dan paling menantang. Meskipun orang dapat mengklaim Adam Smith sebagai ahli ekonomi pembangunan pertama dan bukunya yang berjudul Wealth of Nation diterbitkan pada 1776. Sebagai pelopor literatur pertama pembangunan ekonomi, studi sistematis tentang masalah dan proses pembangunan ekonomi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin baru muncul pada sekitar 5 dasawarsa belakangan. Meskipun studi ekonomi pembangunan sering bersandar pada prinsip dan konsep yang relevan dari berbagai ilmu ekonomi lainnya, dalam bentuk standar atau yang telah dimodifikasi, studi ekonomi pembangunan dalam kebanyakan materinya merupakan bidang yang paling cepat mengembangkan identitas analitis dan metodologinya sendiri. Kita masuk ke hakikat ilmu ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi tradisional atau tradisional economic memusatkan perhatiannya pada alokasi sumber daya produktif yang langka dan pertumbuhan optimal sumber daya ini untuk menghasilkan beragam barang dan jasa yang terus berkembang. Intinya, ilmu ekonomi tradisional, pendekatan ekonomi yang menekankan utilitas, maksimalisasi laba, efisiensi pasar, dan determinasi equilibrium. Ilmu ilmu ekonomi politik atau political economy merupakan upaya menggabungkan analisis ekonomi dengan politik praktis untuk menelaah aktivitas ekonomi dalam konteks politik. Ilmu ekonomi pembangunan atau development economic merupakan studi tentang upaya mentransformasi perekonomian dari keadaan stagnan ke pertumbuhan dan dari status penghasilan rendah ke penghasilan tinggi.
serta upaya menanggulangi masalah kemiskinan absolut. Baiklah, kita masuk ke arti penting nilai-nilai dalam ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial. Ilmu ini berhubungan dengan manusia dan sistem sosial yang digunakan untuk menata kegiatan dalam memenuhi kebutuhan material, seperti makanan, tempat tinggal, atau pakaian, serta kebutuhan non-material, seperti pendidikan, pengetahuan, dan pencerahan spiritual. Sejak awal, perlu dipahami bahwa premis nilai-nilai etis atau normatif tentang apa yang patut dan tidak merupakan karakteristik penting studi ekonomi pada umumnya, dan studi ekonomi pembangunan pada khususnya. Konsep inti pembangunan dan modernisasi ekonomi mewakili premis nilai implisit dan eksplisit tentang tujuan yang diinginkan untuk mencapai apa yang pernah diungkapkan Mahatma Gandhi sebagai realisasi potensi manusia. Masuk ke slide berikutnya. Pere- Perekonomian sebagai sistem sosial. Tuntutan untuk melangkah lebih jauh dari ilmu ekonomi sederhana. Sistem sosial atau social system merupakan struktur organisasi dan lembaga dalam suatu masyarakat, mencakup nilai-nilai sikap struktur kekuasaan dan tradisinya. Masuk ke slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan ekonomi pembangunan? Ukuran-ukuran ekonomi tradisional. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita atau income per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto per kapita real atau pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi. Sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan, seberapa banyak barang dan jasa real yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk. Kita masuk ke pandangan ekonomi baru terhadap pembangunan, pendekatan kapabilitas Amartya Sen. Sen mendefinisikan kapabilitas atau capability sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan pilihan keberfungsian yang bergantung pada ciri-ciri pribadinya, atau pengubahan karakteristik pribadi menjadi tingkat keberfungsian atau kiprah dalam masyarakat, dan tingkat kendalinya atas komoditas tertentu. Kita masuk ke tiga nilai inti pembangunan. Ada tiga. Yang pertama, kecukupan atau subsistence. Yang kedua, harga diri, self-esteem. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kecukupan barang dan layanan dasar seperti makanan, pakaian,
dan tempat tinggal yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia pada tingkat paling minimum. Jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi yang disebut keterbelakangan absolut. Oleh karena itu, fungsi dasar semua kegiatan ekonomi adalah bagi menyediakan sarana bagi sebanyak mungkin orang guna mengatasi ketidakberdayaan dan penderitaan yang timbul dari kekurangan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Yang kedua, harga diri. Perasaan berharga yang dinikmati suatu masyarakat jika sistem dan lembaga sosial, politik, dan ekonominya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kehormatan, martabat, integritas, dan kemandirian. Yang ketiga, kebebasan situasi yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk memuaskan keinginannya dan setiap pilihan real sesuai orang dapat mengambil keinginannya sendiri. Kita masuk ke 1.4 yaitu Millennium Development Goals. Pada bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB telah menyetujui 8 Millennium Development Goals atau disingkat dengan MDG sebagai komitmen untuk meniadakan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015. Dengan target utama mengurangi separuh angka kemiskinan ekstrim, kelaparan, penyakit, dan ketidaksetaraan pada tahun 2015. Maka ada 8 tujuan dari Millennium Development Goals. Berikut 8 MDG. Yang pertama, memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar universal atau SD. 3. Mendorong kesetaraan gender. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu, terutama ibu yang sedang hamil. Yang keenam, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedelapan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Jadi, hanya itulah 8 tujuan dari MDG atau Millennium Development Goals. Kita masuk ke slide 1.5 yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ilmu ekonomi pembangunan merupakan pengembangan yang nyata dan juga penting terhadap ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi politik. Selain menaruh perhatian pada pengalokasian sumber daya secara efisien dan pertumbuhan output secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga berfokus pada mekanisme ekonomi, sosial, dan lembaga yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan standar hidup secara cepat dan berskala besar dari kaum miskin di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, ekonomi pembangunan juga harus memberikan perhatian yang besar pada perumusan kebijakan publik yang tepat dan yang dirancang untuk menghasilkan transformasi ekonomi, lembaga, dan sosial yang berdampak bagi masyarakat.
secara keseluruhan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika tidak, jurang pemisah antara aspirasi dan realitas akan semakin melebar dari tahun ke tahun. Alasan inilah yang menyebabkan sektor publik harus memikul peran yang lebih besar dan menentukan dalam ekonomi pembangunan dibandingkan perannya dalam analisis perekonomian neoklasik tradisional. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang pengantar pembangunan ekonomi perspektif global. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.